Sami'ul alim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita. Puja dan puji hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dipertemukan di tempat ini silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un rahim, kata Rasul, tidak masuk ke dalam surga orang-orang yang putuskan tali silaturahim di antara mereka. Begitu pula salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi serta salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini, tak lain dan tak bukan hanyalah untuk menggunung tikar kebatilan dan menghamparkan permadani kebenaran di bawah panji-panji nurul ilahi. Jamaah yang pertama, alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangan saya Ismail Usman atau Ustadz Ilo dari Makassar yang diundang oleh Masjid Kuba, Kota Sorong, Papua Barat untuk ceramah 15 malam selama Ramadan. Alhamdulillah diundang hari ini untuk bertausiah. Saya ditemani oleh tim-tim dakwah Haji Padli dan CS bersama dengan YouTuber dari RCTI dan TV One. Ya, semoga insyaallah nanti like, share dan subscribe. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafarin." Kata Rasul, surga itu sangat merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, ta'lil Quran. Bagi orang Islam sangat dianjurkan gemar membaca Al-Quranul Karim, kitab suci, apalagi di bulan suci Ramadan ini. 1 ayat, 2 ayat insya Allah bisa membuat Allah memberikan kita kebaikan dan kita akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Quran karena Quran akan datang berikan syafaat kepada para pembacanya. Yang kedua, kata Nabi, yang sangat dicintai oleh surga, "Ahfidil lisan." Kau jaga lisanmu. Makanya itu disuruh dipakai masker supaya tidak kelihatan itu kalau moro-moro gitu. Tahu moro-moro, orang Makassar bilang ribut-ribut. Bombe-bombe, tahu bombe-bombe? Beling-beling. Bombe-bombe suka marah-marah. Ada tuh biasa begitu, istri suka sekali marah-marah sama suaminya. Lihat kau payah, sampai rumah ada diganti gordena, diganti kursinya, diganti karabukna. Kita rumah tak boleh diganti-ganti. Pusing suaminya. Nah bilang tahun depan kamu ganti. Makanya wahabidil lisan, jangan suka marah-marah. Tapi ini saya pakai logat-logat Makassar nih, karena saya orang asli Sumatera, suku Makassar terang-terangan. Allahu Akbar walillahil wahabidil lisan. Makanya mohon maaf, tapi kita kan ini Islam. Ya mohon maaf yang saudara kami dan Muslim, kita bersaudara. Saya ini Islam. Kalau agama kami melarang memakai kawat gigi kalau bukan darurat. Saya tidak tahu kalau teman-teman, ya. Tapi Islam begitu. Atau sekarang kan luar biasa. Iya. Pakai jilbab model sakaratul maut. Setengah meter panjangnya jilbabnya. Kondek-kondek 3 kali di atas begini. Sampai di leher 4 kali naik ikat jilbabnya. Dia pakai jilbab kita asmania. Pakai brownies 7. Pakai bros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makan sebentar kue atau kue apa kue. Karena tidak dikasih dia kices. Saya juga bertanya-tanya ini, adakah sebentar ini yang tidak? Jamaah ada? Gaya ada di mana ini? Lanjut. Udah sudah pakai bros 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu makan setengah mati. Ambilkan bila gue. Sakit leherku. Yang paling parah biasa, putih mukanya, hitam lehernya. Racikan pakai topi kawat gigi. Nabi lebih temannya, "Assalamualaikum," kawat gigi baru. Ada kecendol. Dan saya mau tanya, cantik alami, jangan sampai cantik gara-gara
oplosan dan sebagainya, yang alami saja. Oh, itu Nabi Muhammad. Mantap. Kalau keluar ki Aisyah, istrinya Nabi, udah itu Nabi surbannya warna hijau. Itu kalau keluar ki Nabi, keluar ki Aisyah, tidak lupa nak ambil itu surbannya suaminya, dia lap itu keringatnya, bercampur keringatnya Rasulullah dengan Aisyah, udah harumnya Aisyah melebihi minyak kasturi. Coba-coba sebentar ibu ya, besok siang kalau mau keluar ambil coba-coba tisu, lap itu keringatnya suami tadi bawa ke tiangnya, jadikan parfum, insya Allah tetanus. Jamaah, Allahu Akbar walillahilham. Berikutnya wa mutaqimul ji'an. Yang dirindukan surga adalah orang-orang yang berikan makanan, apalagi orang yang berbuka puasa ataupun makanan. Karena kenapa? Kita ini Islam berpuasa melatih kepekaan sosial antar sesama. Tuh, Islam sangat rumah-rumah ibadah, mohon maaf, itu bukan Islam, itu adalah teroris yang mengatasnamakan Islam. Karena Islam itu agama rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Nabi diutus untuk seluruh alam semesta ini. Bahkan itu meninggal, Nabi Muhammad berdiri. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa Anda berdiri?" Dia katakan, "Mereka adalah ciptaan Tuhan." Jadi mesti kita ingatkan kembali, nilai-nilai puasa itu adalah bagaimana kita melatih kepekaan sosial. Jangan suka baku musuh-musuh. Iya, sebentar-sebentar baku musuh-musuh dengan teman, baku saling iri-iri, dengki, hasad. Santai maki, dunia ini sementara. Amalan kita akan diuji siapa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mutaqimul ji'an, rajin berikan makanan, sedekah yang paling cepat sampai makanan. Kalau uang dikasih orang belum tentu sampai. Boleh jadi beli chip domino, big win, super win, sampai itu pahalanya. Subhanallah. Ada ke Jalan Kote di Makassar, kita dengar Jalan Kote. Tidak tahu di sini sebentar ada ke tidak. Pastel kalau bahasa Indonesianya. Kalau di Makassar Jalan Kote ada logonya biasa jadi. Yang mau Jalan Kote ini malam untuk buka puasa mendapatkan kebaikan. Mati nanti boleh jadi Jalan Kote akan terbang lengkap dengan lombok-lomboknya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang pernah kamu lakukan. Jam berapa orang buka puasa? Jam berapa? Jam 6 jam berapa? Jam berapa orang buka puasa? Jam 6:15. Alhamdulillah sudah hampir berdiri. Tidak capek kita mendengar. Sudah capek berdiri. Masih lama lagi cerita orang buka puasa. Masya Allah. Hadirin jamaah yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mut'imul ji'an, rajin bersedekah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kalau Anda memasak sayur, maka usahakan perbanyak kuahnya, kemudian berikan kepada tanggamu. Dia mungkin suka upload. Dia bikin kapuru. Kalau orang Makassar bikin kapuru, baru dia bikin. Alhamdulillah, papeda kapuru guys. Tidak usah. Siapa tahu tetangga ngidam. Sementara ngidam, bagaimana kira-kira kalau ngidam? Namawi, nah tidak bisa kasih, berdosa. Betul tidak? Malam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Siapa, kata Rasul, yang tidak meninggalkan perkataan kejinya, perkataan kotornya, perbuatan tidak baiknya, kemudian dia berpuasa, maka Allah sekali-kali tidak butuhkan makan dan minumnya. Artinya puasa itu sah secara agama, sah syariat, tapi gugur pahala. Kenapa gugur pahala? Karena dia melaksanakan amalan-amalan yang Allah murka. Kita ini kan hidup hanya membutuhkan keridaan Tuhan. Iya. Apapun agamamu, ya. Karena itu keyakinan kita masing-masing. Silakan, tapi perbaiki hubungan bermuamalah tetangga. Saya tanya, kalau sakit dia datang jenguk tetangga. Kalau meninggal dia datang jenguk tetangga. Kenapa ibu? Takut semua mati. Tetangga. Ini lihat ke, yang bawa kue ke sini tetangga. Yang bungkus pulang sebentar tetangga.
Tapi itu serba bisa. Columbus kalau punya bungkus-bungkus. Subhanallah. Jamaah yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini BPJS ya. Nah, jadi memang kita disuruh sehat itu, disuruh sehat itu, ya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali yang tidak mau berobat. Iya. Contoh, kalau Islam panas kita panas, kita punya doanya Nabi Ibrahim. Qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu boleh air minum. Kemudian ditiup di air. Qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, mudahkanlah turunnya panasnya sebagaimana kau mudahkan Nabi Ibrahim dingin dalam api. Kasih minum air minum, le mineral, jangan lupa dengan paracetamol. Allah turunkan panasnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Paracetamol kenapa? Obat panas, doa dan usaha. Jadi mesti kita berdoa dan berusaha. Tidak boleh kita tidak berdoa. Kenapa? Sombong. Iblis dikeluarkan dari surga karena sombong. Jadi tidak boleh disombong. Apa yang disombongkan kira-kira ibu? Apa kira-kira? Jabatan tak? Apa gelar tak? Profesor, doktor, MKI dan sebagainya. Yang terakhir almarhumah. Apa kira-kira? Cincin tak? Ibu pakai memang mati istri baru pakai di belakang. Ada tuh turun sombong, ada cincin, ada gelang. Begitu salat nak kasih garis-garis. Allah. Datang di penjual sayur, tak berapa sayur, tak berapa ikan. Kebetulan penjual sayur ada di dia masna, tak 20.000. Jangan makanya ini apa kalau sombongkan? Apa kira-kira? Rumah yang terakhir, rumah kuburan. Makanya begini sombong. Sama semua di depan Allah. Subhanallah. Makanya tipe keluarga itu 4. 1, ada keluarga menurut Islam semua neraka. Siapa dia? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imratu hammalatal hatab fi jidi hablum min masad. Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka dan kelak istrinya dibawa ke bakar. Itu ulah semua neraka. Ada juga keluarga suaminya neraka, istri surga. Siapa dia? Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, saya merupakan Tuhan yang tertinggi. Tapi ternyata begitu Fir'aun ditenggelamkan ke Laut Merah, baru dia percaya akan kekuasaan Tuhan. Itu. Ada juga istrinya surga, suaminya surga, istri neraka. Siapa dia? Menurut Islam Nabi Nuh atau Nabi Lut. Tuh, Nabi Nuh itu disuruh naik itu istrinya di perahu sama anaknya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu doa kalau kita naik di perahu, naik di kendaraan, motor, mobil, pesawat. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah aku naik, dengan nama Allah aku turun. Maksudnya dengan nama Allah aku berlayar, ya. Itu maksudnya. Turun, aku selamat, engkau yang maha pengampun lagi maha pengasih. Nabi Nuh selamat, istrinya tidak mau ikut, kemudian anaknya, maka Nabi Nuh surga. Menurut Islam, istri dan anak Nabi Nuh adalah neraka. Sama dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu kaum Sodom, kaumnya semua, sehingga semua masuk neraka termasuk istrinya yang tidak mau ikut kepada ajaran Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut, Nabi Nuh semua surga, istri neraka. Nah, Abu Lahab semua surga neraka, istri suami neraka. Kemudian ada juga luar biasa, Masya Allah, semua surga. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Masya Allah, disuruh sembelih anaknya Ismail, dia mau. Kenapa dia mau? Perintah Tuhan. Jadi Ibrahim itu Nabi, semua keluarganya masuk surga. Sekarang saya tanya ibu, kalau disuruh pilihan ganda multiple choice, pilihlah pilihan di bawah ini. Satu suami surga, istri neraka, Nabi Nuh alaihissalam. 2, suami neraka, istri surga, Fir'aun laknatullah alaih. 3, semua neraka, Abu Lahab. 4, semua surga, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu kira-kira pilih yang mana? Ibu pilih yang mana, Bu? Pilih yang siapa? Nabi Ibrahim. Alhamdulillah.
Ibu masuk surga, tapi ibu siap dipoligami karena Ibrahim 2 istrinya, Siti Sarah dan Siti Hajar. Masih mau kok? Paking tadi. Orang Makassar bilang, Ustaz, apa doanya Ustaz? Kalau misalnya istriku malas bangun sembahyang subuh untuk bapak itu, ya muslim. Kalau malas ki istri tak sembahyang subuh, saya pernah coba resepnya di Makassar, cepat bangun istri. Iya, kan istriku saya ibu 3 anaknya. 3 anak istriku. Iya, bukan istriku 3, anaknya 3. Yang salah paham ya? Subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mak, sudah bunyi masjid. Allahu Akbar, tidak bangun. Bangun bunyi masjid, tidak bangun. Gampang Pak. Bapak datang dekatnya istri tak, kemudian pegang tangannya, bisikkan di telinganya dengan mesra, "Ma, izinkan Papa menikah kembali." Insyaallah cepat bangun itu istri tak, ambil polpan. Tapi Ustaz, suamiku yang malas bangun. Itu ibu-ibu yang muslim. Saya tanya, gampang cepat bangun suami itu kalau malas sholat. Ayo Pak bangun, sudah bunyi masjid, tidak bangun. Ibu pergi ambil air wudu, kemudian ibu sholat. Di depannya 4 takbir tanpa ruku dan sujud. Allah. Langsung beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi langsung minta, sholat apa nih saya? Jenazah. Bilang mati, bilang. Allahu Akbar walillahil hamd. Kelompok yang terakhir yang ditentukan oleh surga adalah lis-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ternyata puasa ini melatih kita untuk apa? Disiplin waktu. Tidak bisa kita makan kalau belum waktunya. Betul tidak? Sama dengan bekerja. Syukur kita bisa bekerja di BPJS. Banyak orang mau bekerja tidak bisa bekerja. Keluhan tentang pekerjaan itu merupakan impian bagi orang yang mengaku. Syukuri pemberian Allah. Yang suka mengeluh. Hidup PC punya orang Makassar dan punya PC. Syukur. Secara mendengar tugas Maulana di Makassar, apa namanya pusat kilo itu kalau punya PC panjang umur itu insyaallah. Kenapa? Irit-irit pakai nafas. Itu ketawa yang punya PC. Itulah gunanya masker supaya tidak kelihatan ke situ. Subhanallah. Jadi puasa ini melatih disiplin waktu. Tidak bisa kita makan sebelum waktunya. Masalah tidak bisa. Bahkan suami istri menurut Islam tidak bisa berhubungan suami istri di siang hari walaupun halal hukumnya. Kenapa? Ada batasan-batasan. Siapa seorang suami istri yang melaksanakan dengan sengaja, tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi ada orang berhubungan tidak sengaja. Kira-kira ada kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Kalau makan, tidak sengaja, itu rezeki dari Allah. Silakan lanjut. Tapi kapan kau sengaja batal? Dan kalau kau sengaja berhubungan suami istri, ada namanya kafarah, denda yang mesti dibayar bagi orang Islam. Apa itu? Puasa berturut-turut 2 bulan. Masih mau? 2 bulan berturut-turut berarti 60 hari. 1 bulan saya sudah KO, apalagi 60 hari. Ustaz, tidak bisa kan berpuasa, tapi ini dulu mesti. Jadi ada solusi yang mudah, kasih makan orang 60 orang fakir miskin. Tetapi mesti sholat dulu, mesti puasa dulu 60 hari. Kecuali tidak bisa berpuasa karena sudah tua sekali rentah, baru kasih makan 60 orang fakir miskin. Makanya tidak boleh dilanggar aturan agama. Kita ini kan diatur oleh agama, betul tidak? Agama berasal dari kata agama. Agama menurut bahasa secara bahasa artinya tidak, agama artinya kacau. Orang beragama tidak kacau pikirannya. Saya lama tinggal di Jepang, kota Osaka sebelum jadi penceramah. Saya kerja di perusahaan asing Taiwan namanya PT Simplar Furnitur Indonesia. Di Jepang itu negara ateis. Saya saksikan sendiri demi Allah, gambar-gambar majalah-majalah porno semua disimpan di pinggir jalan. Banyak yakuza. Kalau ketemu konnichiwa, konbawa. Ateis, tidak ada agamanya,
tidak punya Tuhan, tapi mereka bagus hubungan antar sesama. Itu yang kita ambil. Yang kita ambil apanya? Bagus hubungan antar sesama. Urusan mereka percaya dengan Tuhan, itu haknya mereka dengan Tuhan. Tetapi bagus kalau ketemu, konnichiwa, konbawa, hai, doso. Doso makan, doso. Ini luar biasa. Kita, masa Allah, saya berteman biasa, luar biasa. Kenapa kau bilang sering baku musuh-musuh? Di mana? Menelpon. Kalau Islamnya, halo, posisi di mana? Apa dia istri? Mesti assalamualaikum 10 pahala. Orang Islamnya assalamualaikum, waalaikumsalam 10 pahala. Ini tidak gaul sekali. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gaul juga yang menelpon, wassalamualaikum coy. Subhanallah. Kenapa? Belum buka? Sudah setengah mati mulut ini pekan-pekan. Hah? 5 menit lagi, alhamdulillah. Sudah hampir makan kue dan topi apa? Karena saya pernah saya di Makassar ceramah, luar biasa. Kalau bulan ceramah dikasih kue, dan sebentar dan tidak ini. Saya pernah dikasih kue pulang. Oh, brownies hijau rasa pandan. Cantik pak bungkusnya. Pas buka di rumah, kue bugis apa itu yang basi-basi. Saya mau tanya, kalau kita bersedekah, kasih yang terbaik. Itu maksudnya, ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan ungkap pemberianmu dengan menyakiti hati orang yang kau berikan. Jadi alhamdulillah, ini merupakan acara silaturahim, ya. Mudah-mudahan insyaallah menjadi pempertimbangan di yaumul kiamah. Ini penting. Jadi pulang ke sebentar di rumah, tahu BPJS adakan buka puasa di hotel mana? Itu nih. Nah, saya tidak tahu Pak namanya karena kita baru dari Makassar. Saya rencana pulang hari Sabtu. Insyaallah kembali dengan keluarga. Iya. Subhanallah. Saya terima kasih banyak kepada Masjid Kuba Kota Sorong yang telah memberikan fasilitas dan memberikan juga dakwah ke sini, karena saya tidak bisa keluar tanpa dari Masjid Kuba Kota Sorong. Karena kita dipanggil oleh mereka, terikat ini. Ada Abang Haji Padli, ini beliau manajer. Ada Haji siapa lagi? Haji siapa nama? Haji Hamzah. Ini youtubernya Masjid Kuba. Kemudian ada Rian. Ini Rian dari KPK, Komunitas Pencinta Kopi Sorong, dengan BTE Bocah Tuanakan. Ada juga Haji Nasir. Ini Haji Nasir. Ini, anda percaya ke Haji Nasir ini? Begini juga sih. Ini pengawal saya semua tidak wah. Hadirin jamaah yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mesti sebagai orang Islam mesti tahu. Ada kode-kodenya. Ada kode-kode. Kalau kita lagi sendiri sholat, ada orang di belakang, salat asar umpama. Kita mau masbuk katanya terlambat. Kita mau sholat, begitu kita mau ibadah, orang pegang belakang kita. Kalau dia kasih goyang yang kanan, berarti dia salah wajib boleh ikut di belakang. Ini bagi yang laki-laki ya, bagi Islam. Kalau dipegang pundak kanannya, kemudian dikasih goyang yang kiri, salah sunnah. Jangan ikut bikin sok baru. Ada jamaah aku luar biasa, masya Allah sudah tua, umur dia 60 ke atas. Dipegang pundak kanannya, apa dia bilang? Kenapa kok? Kenapa? Ya kurangnya ilmu. Maka sama dengan puasa. Jadi lebih sotik guys. Gaya aneh. Subhanallah. Sama dengan puasa. Puasa itu mesti punya ilmu. Ilmunya bagaimana? Ada dikatakan puasa puasanya awam anak-anak, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ada juga dikatakan puasa khusus. Yang mana puasa khusus itu selain menahan lapar dan haus, dia menahan juga panca indera yang bisa membatalkan puasanya. Salah satunya apa? Adalah tidak memandang lawan jenis dengan syahwat. Itulah puasa. Kemudian dia juga puasa tingkat tinggi namanya. Puasa khusus di atas khusus. Selain panca indera, dia juga menahan daripada hatinya. Hatinya tidak lalai, sering beristighfar memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hatimu akan menjadi tenang. Di sana senang, di sini senang,
di mana-mana hatiku senang. Alhamdulillah. Kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini. Satu, bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk bermuamalah, saling memperbaiki hubungan antar tetangga. Kalau tetangga bersedih, hibur mereka. Tetangga senang, ikut juga senang. Kenapa demikian? Karena untuk mencapai berjumpa dengan Allah, syaratnya mesti memperbaiki hablum minallah, memperbaiki juga hablum minan nas. Yang kedua, kesimpulannya, bersyukurlah kalau sudah kita bekerja. Kenapa? Jangan kita terlalu banyak mengeluh. Sekarang situasi pandemi luar biasa, perekonomian ini luar biasa. Oleh karenanya bersyukurlah. Ya, keluhan tentang pekerjaan tak boleh jadi adalah maunya orang-orang yang menganggur. Syukur. Alhamdulillah. Nah, makanya ibu-ibu, saya ingatkan, harus cantik untuk suami. Jangan sakulu kata orang Makassar. Itu sakulu, ya bokete. Ada bisa begitu. Makanya kalau pulang untuk suami tak cantik ibu. Assalamualaikum mama, cantik ada auranya. Waalaikumsalam papa, sini. Insyaallah, paling suami tak bilang kesurupan ki. Tidak apa-apa untuk suami. Tapi kita tahu itu kalau pulang kita cantik ibu. Tapi kalau pulang mama, kita pulang lagi adalah minyak gosok di sini, minyak kayu putih di perut. Masya Allah sudah pakai salompas. Masya Allah. Yang saya mengingatkan ibu, untuk suami cantiklah. Yang belum menikah, ada yang belum menikah? Banyak. Mau cepat menikah, yang laki-laki mau cepat menikah? Mesti ada uang. Yang perempuan mau cepat menikah? Mau? Saya kasih doa. Mau? Kalau mau, saya kasih doa. Ya sebentar ambil nomor WA aku. Insyaallah, kesempatan aja. Subhanallah. Kesimpulan yang ketiga, bahwasanya berpuasa bukan hanya mesti menjaga makan dan minum, jaga pandangan tak, jaga telinga tak, jaga seluruh panca indera yang bisa membatalkan puasa. Kemudian mesti juga senantiasa kita berzikir, karena zikir bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti berbuka puasa buat yang beragama muslim, kepada saudaraku yang non muslim. Insyaallah kita bersaudara dalam kesatuan Republik Indonesia. Mari kita saling menjaga toleransi antar umat beragama. Insyaallah akan terjadi negara thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari saya, ikan cakalang, ikan gabus jangan pulang sebelum membungkus.